Tapi pemirsa, bak petir di siang bolong yang panasnya ngembleng. Ya. Bayangin nih kalau sampean ini nyangkol di tengah sawah, itu panasnya, jeplak, keringat sampean muncul. Tiba-tiba ada geledek, ada petir nyamber, duor. Nggak nyangka-nyangka. Begitulah ya kira-kira gambaran yang ditimpa oleh seorang Suhail bin Amru ketika mendengar bahwasannya anaknya, putranya yaitu Abdullah bin Suhail dan juga putrinya yang bernama Ummu Kulsum tiba-tiba mengikuti agamanya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kembali mengisahkan tentang kehidupan orang-orang terdahulu yang kehidupan mereka itu sangat luar biasa. Patut untuk kita jadikan panutan, patut untuk kita teladani. Ya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, ya apalagi kalau kita cerita berkaitan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya sangat menginspirasi kita. Kisahnya ya, sangat layak untuk kita jadikan teladan. Di mana mungkin dahulu kita dapati seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disiksa sampai dahsyat, atau mungkin kisah kepahlawanan yang sangat luar biasa yang kayaknya di hidup zaman sekarang itu nggak mungkin kita berbuat hal seperti mereka. Ya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ceritakan tentang sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Dahulunya dia adalah seorang yang kuat sekali dalam menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menghalang-halangi orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan dia nggak ragu-ragu untuk menyiksa orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika cahaya Islam masuk dalam dadanya, ketika Islam telah merubah dirinya menjadi yang seseorang yang sangat jelek kepribadiannya dahulu, sehingga ketika Islam datang maka berubah menjadi Masya Allah luar biasa. Semua orang berhak berubah, semua orang berhak untuk memperbaiki dirinya sebelum datang malaikat pencabut nyawa dan dicabut nyawa kita. Artinya kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Makanya hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan ceritakan tentang sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Suhail bin Amru. Masya Allah. Nah pemirsa, Suhail bin Amru ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lisannya pemirsa, lisannya itu kalau ngomong itu udah nggak ada lagi yang bisa membantahnya. Kalau debat sama dia, bonyok lah, nggak bisa menang, karena dia ahli dalam berargumen, ahli dalam khutbah, berorasi. Ya kalau jadi orator ini, hebat nih. Pokoknya kalau debat sama dia nggak bisa menang lah, susah menangnya ya. Nah pemirsa, Suhail bin Amru ini sayangnya nih pemirsa, ketika di awal-awal keislaman, para sahabat itu kan Rasul mengajak kepada para orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah, untuk masuk ke dalam agama Islam. Sayangnya Suhail bin Amru ini, beliau menolak ajakan Nabi SAW. Padahal nih pemirsa, dia itu bukan orang bodoh, dia itu bukan orang bloon, dia orang cerdas, orang hebat. Bahkan Nabi SAW ya, ketika Fathul Makkah mengatakan, barang siapa di antara kalian bertemu dengan Suhail, maka jangan memperburuk pertemuannya.
Maka aku bersumpah bahwa Suhail adalah seorang yang mempunyai akal dan kemuliaan. Orang seperti Suhail tidak bodoh tentang Islam. Itu kata Nabi SAW. Suhail itu orang cerdas, orang pinter, tapi sayang hidayah ketika di awal-awal Islam itu belum masuk ke dalam hatinya. Dia senantiasa menghalang-halangi orang. Dakwahnya keras untuk menghalang-halangi orang dalam masuk Islam. Hei, kalian jangan ikuti agamanya Muhammad. Kalian jangan ikuti agamanya Muhammad. Hebatlah dalam menghalang-halanginya. Sampai kalian nih kalau mau apa, keluarga kalian bagus ini. Kalian dengeri perkataan Suhail. Gila orang-orang Quraisy. Tapi pemirsa, bak petir di siang bolong yang panasnya ngebleng. Ya. Ini bayangin nih kalau sampean ini nyangkol di tengah sawah, panasnya, jeplak, keringat sampean muncul. Tiba-tiba ada geledek, ada petir nyamber. Duor! Nggak nyangka-nyangka. Begitulah ya kira-kira gambaran yang ditimpa oleh seorang Suhail bin Amru ketika mendengar bahwasannya anaknya, putranya yaitu Abdullah bin Suhail dan juga putrinya yang bernama Ummu Kulsum tiba-tiba mengikuti agamanya Muhammad. Wah, ini nggak bener nih. Kok bisa? Aku adalah orang yang paling menentang dakwanya Muhammad. Tiba-tiba sekarang putraku, anakku, putriku malah mengikuti agamanya Muhammad. Ini kan penghinaan ini. Ini anak kurang ajar kalau bahasanya ya dahulu. Dia nggak tahu bapaknya itu adalah orang yang paling menentang dakwanya Muhammad. Tiba-tiba nih anaknya, putrinya, putranya juga masuk dalam agama Islam. Allahu Akbar. Orang lain disiksa sama Suhail bin Amru. Kali ini anaknya juga. Boro-boro siapapun yang masuk ke dalam agamanya Muhammad maka akan disiksa. Mau orang lain, apalagi anakku, kusiksa dia sampai apa. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kaum muslimin mendapatkan lampu hijau untuk berhijrah yang pertama, yaitu hijrah ke negeri Habasyah, maka anaknya Abdullah bin Suhail dan Ummi Kulsum ya binti Suhail juga ikut hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Kenapa? Kalau dia tetap tinggal di Mekah, hancur, tiap hari disiksa sama bapaknya. Hancur. Diperintahkan untuk kembali ke agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Nah, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati Suhail itu remuk itu ketika mendengarkan bahwasannya ternyata anaknya itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu bahwasannya anaknya yaitu Abdullah dan juga putrinya yaitu Ummi Kulsum masuk ke dalam agama Islam dan dia hijrah ya untuk meninggalkan kota kelahirannya, untuk meninggalkan tempat kelahirannya, maka gimana caranya aku bisa mengajak anakku untuk kembali ke agama nenek moyangnya? Bingung Suhail. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa dekade telah berlalu, itu muncullah berita-berita hoax ya. Ketika masuk Islamnya Umar, kemudian sampai ke negeri Habasyah itu ya. Jadi kan kaum muslimin di negeri Habasyah itu udah alhamdulillah ya, mendapatkan perlindungan yang baik ya oleh Raja Najasyi ketika itu. Wah, ya, jadi mereka bisa menjalankan agamanya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik di Habasyah sana pemirsa. Nah, hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala muncul berita bahwasannya kaum muslimin itu udah aman. Kaum muslimin itu di Mekah itu hidupnya udah enak, udah aman, gak ada disisa-sisa lagi. Apalagi semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, wah udah aman itu. Enak lah. Kalau kalian mau pulang, pulanglah silakan. Udah enak kalian tinggal di Mekah. Gak ada lagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy nyiksa-nyiksa lagi.
Ya, muncullah berita-berita seperti itu. Hingga beberapa para sahabat itu karena rindunya mereka terhadap Rasulullah SAW, ingin rasanya ia kembali ke Mekah, hidup di Mekah, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan apalagi dapat bumbu-bumbu, katanya hidup di Mekah itu udah nggak ada sisa-sisaan lagi. Gitu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, Abdullah bin Suhail dia tertarik untuk kembali. Dia tertarik untuk pulang ke Mekah. Maka dia pun mengemaskan barangnya, dia pun beranjak dari negeri Habasyah yang ketika itu dia sudah aman tentram di sana. Dia beranjak menuju pulang ke Mekah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah Anda bagaimana hal apa yang akan menimpa Abdullah bin Suhail ketika dia sampai di Mekah? Insya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang mulia berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia, yaitu Suhail bin Amru. Dan kala ini ya kisahnya ini dia masih dalam keadaan kafir. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi di segmen sebelumnya udah kita ceritakan bahwasannya anaknya kan hijrah karena udah masuk Islam, dapat siksaan dari ayahnya, dapat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, akhirnya dia hijrah ke negeri Habasyah. Ketika mendapatkan berita bahwasannya kaum muslimin katanya nih di Mekah itu sudah aman, hidupnya itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, udah nyaman gitu. Jadi mau beragama, mau beribadah itu udah diperbolehkan. Nah, jadi pemirsa, akhirnya Abdullah bin Suhail pulang ke Mekah, berharap kehidupan di Mekah itu jauh lebih baik. Pemirsa, belum sampai Mekah, belum masuki kota Mekah, masih aja udah dekat kota Mekah, Abdullah bin Suhail tiba-tiba dicegat oleh bapaknya, yaitu Suhail bin Amru. Itu loh, arep nanti gue, bapak pasti gue mau pulang kan? Cekal, tangkap. Ono apa iki, Pak? Tangkap. Orang nanti gue, Apa ki Pak? Tangkap nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang ke Mekah bukan enak-enak, bukan seperti apa yang ada dalam pikirannya. Enggak, ternyata ditangkap pemirsa. Allah Akbar. Udah ditangkap, diikat, dicosok ono ki dulu. Nah, nyosok masuk ke dalam sebuah kamar yang gelap gulita peteng. Enggak nampak apa-apa pemirsa. Di situ dia disiksa. Oh Allah. Yang awalnya pemikirannya itu Abdullah bin Suhail ini kalau udah pulang aman, tentram, ibadah enak, ternyata enggak. Belum sampai Mekah udah ditangkap dia sama bapaknya. Begitu dibawa pulang, ditaruh di ruangan gelap gulita, setiap hari dipukuli. Abdullah, kamu harus kembali ke agama nenek moyangmu. Kowe aja malon-maloni, jangan malu-malui bapakmu. Bapakmu adalah orang yang paling menentang agamanya Muhammad. Kamu pula kurang ajar, masuk pula kamu dalam agamanya Muhammad. Dasar kamu malu-malui keluarga. Tak coret kamu dari kartu keluarga. Nggak ada kartu keluarga ketika itu. Nah, intinya gitu, dia malu-maluin keluarga dianggap ketika itu oleh Suhail, ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari disiksa. Piye dulu? Kowe masih tetap di agamanya Muhammad atau kowe pilih mati? Ora Pak, aku pilih mati aja. Disiksain lagi. Tapi kita sengaja gak dibuat mati.
gimana? Wong anak kok mau dipateni, piye lho? Nah, akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena siksaannya itu sangat luar biasa. Antara mati dan hidup lah istilahnya. Kalau mati sekalian oke gitu. Kalau hidup enak-enak terus ini. Ini hidup terasa nggak hidup, mati yo nggak mati ngono loh. Jadi akhirnya serba salah. Akhirnya Abdullah bin Suhail pun mau nggak mau. Ya wes lah Pak, timbang uripku koyo ngene iki. Wes lah. Aku balik nela nang agama lamaku. Akhirnya Abdullah bin Suhail pun kembali ke agama jahiliyahnya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suhail pun senang. Oh, alhamdulillah akhirnya aku bisa mengembalikan keluargaku. Oh, aku senang anakku udah balik ke agama semula. Woi, tengok Muhammad nih. Dasar gue. Tengok nih, anakku udah balik lagi nih. Sombong pemirsa. Ya, dia nggak tahu. Ternyata Abdullah itu karena udah nggak tahan lagi atas siksaannya itu, mau nggak mau, ya lisannya harus mengucapkan hal yang diinginkan oleh bapaknya. Tapi dalam hatinya itu nggak mau sedikit pun, sedetik pun untuk meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetap mencintai Rasulullah SAW. Kok tahu sampean? Yo ngerti, yo terbukti dalam buku ini dikisahkan. Nah, jadi kisahnya nih pemirsa, pas Rasulullah SAW itu udah hijrah ke Madinah, kemudian kan beberapa tahun kemudian itu kan terjadi perang yang namanya perang Badar. Bapaknya ini Suhail udah petentang-petentang ini pemirsa. Hari ini kita ratakan orang-orang Muhammad. Kita datang dengan pasukan yang luar biasa nih. 1000 pasukan, 1000 pasukan melawan pasukannya Muhammad. Piro sih. Apalagi sekarang aku ditemani oleh putra kesayanganku Abdullah bin Suhail. Bangga lah pemirsa. Pas sampai ke Badar, tahu nggak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita buat barisan. Pas buat barisan, gue tiba-tiba si Abdullah bin Suhail datang. Pak, nyilip pedangnya Pak. Pedang apa? Ini nyilip pedangnya. Diambil pedangnya si Suhail bin Amr. Melayu, lari. Abdullah lari. Weh Abdullah, pedangmu mau gonang deh. Rupanya melipir Abdullah bin Suhail ke tempat perkumpulannya kaum muslimin. Pak, aku rasudi memerangi Rasulullah Pak. Aku akan berdiri hari ini ya menghadap kalian orang-orang kafir Quraisy. Aku akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kalian. Walaupun jumlah kami sedikit, walaupun kami nggak banyak, tapi aku yakin hari ini Allah pasti akan menangkan kami. Allah akan muliakan Islam dan kalian semua akan rata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tersebut membuat kecewa yang sangat berat. Ya, sehingga pukulan tersebut seakan-akan nih belum perang aja nih udah kalah, udah keok. Ya, kenapa? Karena anaknya yang disangka-sangka itu sudah betul agamanya udah yakin yaitu agamanya orang jahiliyah. Tiba-tiba pas di medan perang melipir balik ke agamanya Rasulullah SAW, kembali ke agama Islam hingga akhirnya udah kalah duluan mental dari Suhail. Dan pas perang berkecamuk, gojek buar. Kita tahu sejarahnya. Orang kafir kocar-kacir, lari sana lari sini, kepelintir-pelintir, dan keok, berokok-kokok, keok kalah dalam peperangan Badar tersebut. Jumlah kematian yang mereka timpa banyak. Pembesar-pembesar mereka sebagian tewas dalam perang tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah nasib dari seorang Suhail bin Amr ketika selesai dalam perang Badar? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana.
pemirsa, kita kembali lagi di acara Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Suhail bin Amr. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita kisahkan bahwasannya Suhail terjadi perang Badar dan anaknya sudah membelot ke kaum muslimin memerangi ayahnya. Dan kita tahu hasil dari perang Badar itu ya kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih sebuah kemenangan sehingga ya banyak dari orang-orang kafir itu menjadi korban dan meninggal dunia dan tak sedikit juga yang menjadi tawanan perang. Di antara para tawanan-tawanan kaum muslimin yang dibawa pulang ke Madinah itu adalah sosok nih Suhail bin Amr. Akhirnya nih pemirsa, aduh padahal pas berangkat optimisnya minta ampun. Pas kena perang kocar-kacir ya, kalah pula. Jadi tawanan. Allahu Akbar. Nah, gitulah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan kalau udah kena tawanan jadi tawanan perang itu, ya jalan satu-satunya adalah menebus dirinya. Membayar misalkan atau bagaimana caranya bisa menebus dirinya dari kaum muslimin. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas Suhail ini kan bukan orang biasa, bukan orang kere bering, enggak, dia orang kaya, orang sugih. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tuh mau menebus dirinya sendiri. Ya udahlah tak tebus diriku sendiri, wah duitku banyak kok. Nah, tahukah Anda pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pas nampak ya, yaitu Umar bin Khattab lewat depannya. Siapa pemuda ini? Siapa orang ini? Kata Umar bin Khattab. Oh itu Umar, si Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Rasulullah, boleh gak tak tinju tuh mukanya tuh sampai giginya copot? Kata Umar. Umar jangan main-main. Kalau bilang, oh monggo kata Rasulullah. Bonyok itu Suhail, betul. Umar aja main-main. Ya. Kalau kita segini, Umar habis mulut. Bukan giginya copot, hidungnya pun enyok kalau mau kena itu. Betul. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, tak rodokkan gigi depan Rasulullah, biar dia itu nggak bisa berkoar-koar lagi tuh. Itu mulutnya itu tuh, yang tukang apa itu, ngasih orasi-orasi itu supaya orang ngalang-halangi orang Islam tuh di Mekah, kan? Ya Rasulullah, tak jotos sedikit aja. 2 biji gigi depan itu protol itu. Nah, boleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menanggapi perkataan Umar bin Khattab? Nah, biarkan dia wahai Umar, kata Rasulullah. Bisa jadi suatu saat nanti ya kamu akan melihat darinya apa yang membuatmu bahagia. Insya Allah, kata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu ini Suhail ini bakalan masuk Islam insya Allah. Ya kan? Dan kedepannya nanti akan membuat hal yang spektakuler sehingga Umar ibn Khattab itu akan berbahagia dengan perbuatan dari Suhail. Nah, jadi pada saat itu kalau dibiarin nanti itu wah gawat, Suhail bisa ompong di masa depannya gitu kan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya nggak jadi tuh ditinju sama Umar bin Khattab. Dibiarilah si Suhail tadi. Pas sudah dibiari, lepas dia. Bukannya tobat pemirsa, makin menjadi juga Suhail nih. Aduh, kapan tobatnya nih? Ya, itu terbukti. Kan setelah perang Badar dan perang-perangan yang berikutnya terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, kaum muslimin itu nggak boleh masuk ke Mekah. Siapa yang balik ke Mekah maka tidak boleh balik ke Madinah, ditangkap. Ya, sementara orang kafir-kafir itu boleh-boleh aja sah-sah aja keluar masuk. Jadi seakan-akan ini memang udah nggak bener lagi nih, gitu kan? Ini perjanjiannya nggak pas kan gitu. Tapi kata Rasulullah ikuti karena ini Rasulullah tahu maslahatnya. Ya. Jadi tukang catatnya Rasulullah itu kan Ali bin Abi Thalib, ya. Ali catat pas mau perjanjian Hudaybiyah. Sementara orang-orang kafir Quraisy ini itu diwakili oleh Suhail bin Amr. Wah. Jadi diperintahkan sama Rasulullah SAW. Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Suhail? Langsung dibantahnya. Aku nggak kenal yang kayak gitu. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nggak akan terima. Tulis ya Bismillah aja. Ya. Tulis aja Bismillah. Allahumma.
Bismillah Allahumma. Ya dengan menyebut nama Allah, ya Allah. Udah itu aja. Aku nggak terima, kami nggak terima kalau dengan tulisan yang kau minta. Ali bilang, iya Rasulullah. Rasulullah, itu enggak apa-apa. Ditulis sama Ali. Bismillah Allahumma. Lah gitu aja. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Ali, tulis. Ya. Perjanjian itu dibuat apa? Muhammad Rasulullah, buat Muhammad Rasulullah. Apa kata Suhail? Tunggu. Jangan dibuat Muhammad Rasulullah. Kalau kami seandainya ya ridho dengan tulisan yang dibuat sama si Ali, ya, bahwasanya kamu adalah utusan Allah, bahwasanya kamu adalah Rasul Allah, maka kami nggak akan memerangimu, selesai perkara. Jangan tulis ya namamu dan siapa bapakmu, itu aja tulis. Ali buat, iya Rasulullah. Nah. Oke, ya, buat silakan tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi sesungguhnya benar, aku adalah manusia, ya, aku adalah utusan Allah. Walaupun akan ditulis itu adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, tapi sesungguhnya aku benar-benar adalah seorang utusan Allah, kata Rasulullah SAW. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Ya, ditulis itu Bismillah Allahumma, ya, dari Muhammad bin Abdullah, nggak Muhammad Rasulullah. Oke, diikuti terus sama Rasulullah permainan orang itu. Wah. Jadi seakan-akan itu orang kafir Quraisy sudah menang banyak ketika di perjanjian Hudaybiyah. Tapi ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu sejarahnya. Orang-orang kafir Quraisy itu akhirnya melanggar perjanjian tersebut, sehingga terjadilah Fathul Makkah. Terjadilah Fathul Makkah. Nabi SAW berserta pasukannya langsung datang ke kota Makkah untuk meratakan orang-orang Makkah, untuk meratakan orang-orang yang melanggar atas perjanjian tersebut. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembesar-pembesar kafir ketakutan, dan termasuk juga tuh Suhail bin Amru ketakutan. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia kunci. Waduh, piye iki uripku iki, modar aku iki. Di tengah-tengah krisisnya, akhirnya tiba-tiba deng, ping. Wah, aku kan punya anak. Abdullah bin Suhail kan di sisi Rasulullah. Dipanggillah seseorang. Tolonglah, panggilkan Abdullah, anakku ya. Tolong bawa sini. Datanglah Abdullah. Ono apa, Pak? Ya Abdullah, sebenarnya aku malu kali lah Abdullah. Tapi tolonglah Abdullah, kasih aku keamanan, jaminan keamanan darimu. Malu kali aku. Apa kata Abdullah bin Suhail? Oke Pak, tenang aja Pak. Sini Pak. Maka Abdullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya aku memohon kepadamu, ya berikanlah keamanan kepada Suhail bin Amru atas namaku. Kemudian apa kata Rasulullah? Aku memberikan keamanan kepada Suhail bin Amru, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal tersebut? Ya, hai orang-orang Mekah, ya, barang siapa di antara kalian bertemu dengan Suhail, maka jangan memperburuk pertemuannya. Maka aku bersumpah bahwa Suhail mempunyai akal dan kemuliaan. Ya, orang seperti Suhail tidak bodoh tentang Islam, maka biarkan dia. Masya Allah. Kita tahu bahwasanya ketika Fathul Makkah itu orang-orang yang siapa yang keluar rumah, apes kan gitu. Ya, siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan dikunci maka dia aman. Maka ya siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman, kan gitu kan. Nah, maka diberilah jaminan keamanan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mengetahui kemuliaan dari Rasulullah SAW, akhirnya Suhail bin Amru pun mengangkat tangannya dan dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Suhail bin Amru pun masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti Nabi SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini dulu cerita tentang bagaimana proses keislaman dari Suhail bin Amru. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan ceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa Suhail bin Amru ketika dia telah masuk ke dalam agama Islam. Dan semoga apa yang kita dengarkan menjadi keteladanan bagi kita
Dan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.